Rahayu, para kadang kita berjumpa lagi pada tayangan video Jagat Alit. Kali ini pada episode yang ke-82 mengambil tema pencerahan. Pencerahan ini para kadang masih tersambung di dalam pembahasan tema besar kita, yaitu roh nurani. Kenapa para kadang kita harus memahami istilah pencerahan ini di dalam hidup kita? Sebab kadangkala kita memang seringkali tidak begitu memperhatikan bagaimana sesungguhnya rohani kita itu membutuhkan yang disebut pencerahan ini, agar supaya iman kita, laku dan lampah kita ini benar-benar selaras dengan karso dalam Gusti. Pencerahan sendiri para kadang sebenarnya bukan peristiwa yang ada di dalam pikiran, walaupun peristiwa tersebut awalnya diserap berproses di dalam pikiran. Namun peristiwa yang kita lihat sehari-hari itu saat nanti akan berubah menjadi sebuah pencerahan, tentu saja akan berproses dan muaranya ada di dalam hati kita masing-masing. Oleh sebab itu, saat kita melihat sebuah peristiwa, jika kita mengandalkan pikiran kita, lalu kita mencoba untuk tidak mengedepankan rasa atau hati kita, maka kadangkala peristiwa yang ada di hadapan kita, di sekeliling kita ini tidak menjadikan sebuah pencerahan bagi kehidupan rohani kita, namun akan hanya sebagai peristiwa yang berlalu begitu saja, yang mungkin tidak begitu banyak yang bisa dimaknai. Terkadang memang di dalam proses roh nurani ini kita banyak ditunjukkan peristiwa-peristiwa yang selama ini tidak kita perhatikan. Kita mendapatkan sebuah pencerahan, kita mendapatkan sebuah peristiwa yang ada di sekeliling kita ini tentu saja bukan peristiwa yang kebetulan, tetapi peristiwa yang memang sudah disediakan, yang memang sudah direncanakan bagi kita masing-masing. Di dalam setiap peristiwa itu tentu saja ada yang harus kita lihat, yaitu kebenaran. Oleh sebab itu terkadang di dalam pembahasan kita kali ini memang mengajak kita semua untuk benar-benar mampu mendapatkan sebuah kebenaran di dalam sebuah peristiwa. Sebab kebenaran yang telah kita dapatkan dari peristiwa tersebut terkadang nanti akan berproses di dalam hati kita, akan berproses di dalam nurani kita, dan akhirnya akan berubah menjadi sebuah pencerahan. Sesuatu yang selama ini mungkin kita tidak begitu jelas di dalam memahami menjadi sangat-sangat terang benderang. Selama ini kita tidak mengetahui hal-hal yang ada di hadapan kita. Dengan adanya peristiwa nurani ini, kita menjadi mendapatkan sebuah kecerahan di dalam memandang segala hal. Sehingga yang terlihat tidak hanya yang dikenali oleh indrawi penglihatan kita, tetapi kebenaran yang ada di balik dalam setiap peristiwa tersebut. Oleh sebab itu terkadang pencerahan ini sangat-sangat dibutuhkan di dalam lampah rohani kita, agar iman kita selalu bisa mengalami peneguhan, agar iman kita selalu mengalami pertumbuhan, semakin ngerembaka, dan kita akan mengalami sebuah kerinduan yang luar biasa terhadap Sang Pencipta kita atau Gusti kita. Jadi terkadang
yang disebut pencerahan ini adalah peristiwa yang berasal dari luar diri kita, yang terjadi di lingkungan sekitar kita, yang tidak tersadar kita amati, kita perhatikan dengan baik, lalu kita mendapatkan intisari dari peristiwa tersebut, yaitu didapatkannya kebenaran. Saat kebenaran tersebut telah panjenengan sadari, telah panjenengan rasakan, maka akan sangat disambut baik dengan budi yang ada di dalam hati panjenengan, yang ada di dalam kehidupan panjenengan. Oleh sebab itu, penggambaran saat kita mendapatkan sebuah peristiwa yang bisa membuat kita itu mengalami pencerahan, maka jiwa kita akan mengalami sukacita. Terkadang memang kebenaran-kebenaran yang telah kita lihat, yang telah kita dapatkan dari pengamatan dari peristiwa-peristiwa tersebut, diproses awalnya memang dari pikiran kita, lalu turun ke hati kita, di dalam nurani kita, lalu menjelma menjadi sebuah ilham rohani, di mana di situ rohani kita itu menjadi tersadarkan, menjadi sadar sesadar-sadarnya akan adanya sebuah keajaiban kebenaran yang baru saja kita rasakan. Dengan demikian, terkadang pencerahan ini menjadi wujud dari kesadaran kita, menjadi awal di mana kita bangkit dengan segenap jiwa dan raga kita di dalam gayuh atau ngerembakake iman kita, sehingga di sini siapapun panjenengan semua bisa menjalankan laku ibadah di dalam tuntunan masing-masing dengan baik. Sebab pribadi yang telah tercerahkan itu akan mengalami sesuatu yang berbeda dengan orang yang hanya sekedar melakukan ritual ibadah, yang hanya sekedar menjalankan kewajibannya saja. Orang yang mengalami pencerahan terkadang akan cenderung lebih bisa merasakan kehadiran Gusti di dalam kehidupannya, akan memungkinkan, akan menjadi mudah merasakan bagaimana Gusti itu selalu turut serta di dalam peristiwa kita masing-masing. Nah, semua ini adalah sebuah kesadaran yang terbentuk karena jiwa kita mengalami pencerahan. Jiwa kita itu mengalami atau mendapatkan sesuatu yang selama ini kita tunggu, selama ini kita cari. Pencerahan menggambarkan bagaimana jiwa kita itu mengalami sukacita telah menemukan apa yang selama ini dicari. Dengan demikian, pencerahan ini bisa mampu menjadi sesuatu yang sangat mendasar di dalam iman kita. Terkadang di dalam spiritualitas, di dalam zakat talit digambarkan iman yang benar-benar baik itu adalah iman yang memang mengalami pencerahan, bukan iman yang terbentuk karena keadaan di mana kita belum mengalami kesadaran, belum mengalami pemahaman yang baik. Tetapi saat kita itu mengalami sebuah pengertian yang baik, kita mengalami sebuah pemahaman yang baik, kita mengalami sebuah pencerahan yang baik, maka iman yang tumbuh di dalam rohani kita ini adalah iman yang sungguh-sungguh teguh. Dengan demikian, saat kita memiliki iman yang teguh ini, terkadang kita bisa menjalankan laku dan lampah kita di dalam jagat seserawungan ini, di dalam masa-masa pemurnian ini,
sehingga kita bisa menciptakan, membangun dharma-dharma baik kepada kehidupan ini, sehingga kehidupan kita ini menjadi sangat-sangat migunani. Jangan sampai terkadang kehidupan kita ini sia-sia, hanya berjalan begitu saja tanpa ada makna apapun, tanpa ada manfaat apapun yang bisa dirasakan oleh sesama kita di dalam kehidupan ini. Demikian terkadang ini sekilas bagaimana peristiwa pencerahan ini yang diproses di dalam nurani kita, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah pemahaman yang utuh dari kebenaran tersebut, sehingga bisa menjadi dasar-dasar iman kita. Demikian terkadang, semoga ulasan yang sederhana ini tentang pencerahan ini bisa menambah rasa kangen panjenengan kepada Gusti, bisa menambah iman panjenengan tumbuh ngrembaka seperti pohon yang rimbun, sehingga panjenengan akan selalu merindukan Gusti di mana saja, kapan saja, dan setiap saat panjenengan akan tersambung dengan Gusti. Dengan demikian, jiwa kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Demikian terkadang, semoga video ini bisa bermanfaat bagi panjenengan dan kita berjumpa lagi pada tayangan berikutnya. Matur nuwun, rahayu.